bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada kami pada sore hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mau memuji Kau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau hadir di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit, mari kita naikkan pujian ini. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Bapak Ibu katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi, hadirat penuhi setiap hati kami Tuhan. Penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku,
hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selamat sore, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau sore hari ini saya boleh bertemu dengan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan puji Tuhan, saya melihat semua yang ada di tempat ini antusias ya untuk beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau persiapkan diri kita sore hari ini. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Gembala kalau sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebagian firman Tuhan. Mari kita akan mulai sore hari ini. Sore hari ini saya mengambil tema ketidakpastian. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketidakpastian ini satu kata yang sering kali kita dengar. Ya, hampir setiap hari, bahkan seharian kita dengar ini kata yang enggak pasti. Ya. Dan ketidakpastian ini dialami oleh semua orang. Bahkan semua umur. Ya, enggak kenal umur berapa. Ketidakpastian ini dialami. Kemudian dalam segala keadaan ini membuat kita enggak pasti gitu ya. Bahkan kalau orang Cilacap bilang, kadang ditanya ya, piye kabare? Ora jelas gitu ya. Berarti enggak pasti dong ya. Atau ditanya juga, gimana? Hasil usahamu gimana? Bumbuan niki. Gitu ya. Kadang itu menandakan ketidakpastian. Jadi ketidakpastian ini saat ini juga kita alami. Ya, kita enggak tahu pandemi ini akan berlalu kapan. Jadi enggak pasti, kita enggak tahu. Ya, dan sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mau sharing satu hal. Begini Bapak Ibu, di kantor kami, di kantor saya, puji Tuhan, saya bekerja di satu tempat yang mix ya, antara orang Kristen dan non-Kristen, itu mix. Dan di situ saya bekerja sangat homey gitu ya. Jadi teman-teman ini saling mengasihi, saling menguatkan. Padahal kita banyak perbedaan gitu ya. Dan saya punya satu teman yang baik banget. Teman saya ini dia sangat perhatian, sangat care kepada teman-teman gitu ya. Dan kalau di masa pandemi ini, kalau kita sering dengar pesan ibu, itu 3M ya. Bahkan sekarang tambah 4M, mungkin 5M. Teman saya ini bisa lakukan 10M. Jadi artinya dia benar-benar memperhatikan diri dan lingkungannya gitu ya. Kalau kita 3M itu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan ya. Kemudian teman saya ini menghindari kerumunan, belum lagi kalau pergi dia nyemprot. Saya satu kali pernah diajak makan. Mau duduk aja bilang, jangan duduk dulu, semprot dulu. Jadi menyemprot juga. Kemudian mau makan dia panggil pelayan restoran. Mbak, tolong minta gelas diisi air panas. Sendok dan garpu direndam dulu. Ya, jadi dia bukan 3M, mungkin 10M dia lakukan itu. Ya, belum lagi ngelap. Jadi meja waktu kita mau makan tuh dilap dulu, semprot dilap. Ya, betapa dia menjaga itu ya. Jadi
teman saya ini selain baik, dia menjaga dirinya, menjaga lingkungannya. Tapi pada waktu akhir September lalu, saya kaget juga dengar kabar gitu ya, teman baik saya ini. Nah satu lagi, dia kalau mau naik mobil, sepatunya disemprot dulu. Jadi betapa ini ya, mau naik mobil semprot dulu. Kemudian yang naik mobilnya dia, itu nggak boleh sembarangan orang. Pernah pergi dengan saya, kemudian saya bilang, kenapa si A nggak diajak? Nggak usah deh, Lid, kita aja. Jadi dia benar-benar mengatur ya sedemikian rupa. Tapi akhir September lalu, saya waktu itu WFH, jadi bekerja di rumah, mendengar kabar bahwa teman saya ini kena COVID. Lihat, aku heran ya, aku sedemikian rupa menjaga, tapi aku bisa kena gitu loh. Segala sesuatu nggak pasti ya, dia katakan seperti itu. Memang dia ada kekhawatiran, ada. Tapi dia, waduh, aku kena nih. Dan dia orang pertama yang kena di kantor saya. Ya. Dan padahal orang ini dibanding yang lain, itu benar-benar menata diri istilahnya begitu ya. Di tengah ketidakpastian, itulah yang dia alami, dia kena COVID. Tapi satu hal yang saya salut dengan dia, pada saat dia kena, dia masuk rumah sakit, jadi ia karantina mandiri tapi di rumah sakit, ya, tetap dia berdoa, dia tetap menguatkan teman-temannya. Bahkan kalau saya setiap hari Kamis, ada beberapa orang yang kita memang jadwalkan jam 10 sampai jam 12 itu kita ada ibadah kecil, kemudian kami bahas mengenai perusahaan ya, kira-kira target kita bagaimana, lalu minggu ke depan seperti apa. Itu pun teman saya pada waktu di rumah sakit dia tetap ikut ibadah. Dan dia katakan, saya baik-baik saja. Tapi pada saat di rumah sakit, dia tetap beraktivitas. Dia katakan, kalau kita di rumah sakit, kita diam-diam aja tidak beraktivitas tambah stres katanya. Jadi dia tetap mengisi dirinya dengan hal-hal yang positif. Dan saat ini, teman saya ini menjadi duta di kantor saya. Jadi kalau ada kebetulan 2 minggu yang lalu ada teman saya yang kena COVID, dia begitu gencarnya menguatkan teman-teman yang kena. Ya, ada beberapa teman di kantor yang kena. Kemudian kantor kami juga mengikuti prokes ya, protokol kesehatan. Dan teman ini telepon menguatkan teman-teman. Nah itu walaupun di tengah ketidakpastian dia mengalami yang tak terduga, dia kena COVID, sembuh, dia menjadi duta, dan dia menjadi teladan, menjadi berkat untuk rekan-rekan yang lain. Mari, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan baca di dalam Yohanes 5, ayat 1-15, tetapi kita akan baca bertahap ya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari kita akan membaca Yohanes 5, ayat 1-15, tetapi yang pertama kita mau baca ayat 1-5. Mohon dibacakan, Bu Vera. Kita akan menyimak bersama mengenai kisah ini. Yohanes pasal 5 ayat 1-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Kita telah membaca ayat 1-5. Di sini dikatakan
ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Bethesda ini artinya adalah rumah belas kasihan. Dan tempat ini benar-benar menjadi tempat belas kasihan. Karena banyak orang di situ, banyak orang sakit di situ yang menantikan sesuatu yang gak pasti. Tadi kita baca, malaikat Tuhan datang itu sewaktu-waktu dan gak bisa diprediksi. Jam berapa, waktunya kapan, itu tidak bisa diprediksi. Dan di situ banyak sekali orang sakit, disebutkan di situ ada 3 penyakit ya di situ. Yang pertama lumpuh, buta dan timpang. Ya, ini adalah penyakit yang waktu itu memang banyak dialami dan orang-orang sederhana yang mengalaminya. Dan di situ mereka menantikan satu kesembuhan. Ya, kita lihat di sini mereka menantikan dengan antusias. Kalau nggak antusias pasti mereka sudah kabur. Ya, mereka pikir ngapain saya nunggu yang nggak pasti. Tapi di situ banyak orang yang menantikan satu kesembuhan. Ya, mereka sabar, mereka menantikan, dan ada satu orang di situ 38 tahun terbaring. Bayangin Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagaimana 38 tahun terbaring, sakit, dia lumpuh. Ya. Dan sedangkan kita kalau sakit terbaring 1 bulan aja, rasanya udah gak enak ya. Tapi ini 38 tahun. Di tempat itu dia dengan sabar menantikan kesembuhan itu. Ya. Nah, kalau dia terbaring 38 tahun, Bapak Ibu, dia bukan hanya sakit lumpuh aja. Umumnya orang yang sakit 38 tahun dan terbaring itu ada penyakit lain yang dia alami. Ya. Bisa jadi dia mengalami osteoporosis. Kemudian otot-ototnya ini melemah. Ya, jadi biasanya mengecil dan makin lemah. Jangankan berdiri, duduk aja nggak bisa. Ya. Kemudian dia bisa mengalami juga paru-paru, infeksi paru-paru karena terbaring. Dan tempat itu bukan tempat khusus, Bapak Ibu, tapi banyak orang lalu lalang di situ. Ya. Jadi dia bisa terinfeksi paru-paru. Kemudian dia juga bisa kena masalah kejiwaan. Ya. Kalau orang lain dia bisa jalan ke sana, jalan ke sini, ngobrol. Ya, berinteraksi dengan banyak orang, tapi orang ini dia punya masalah kejiwaan. Dia tidak bisa berinteraksi, bersosial dengan orang lain, itu satu masalah juga. Kemudian kalau orang terbaring lama, biasanya kulit yang menutupi tulang-tulang yang menonjol ini, itu biasanya luka. Karena terlalu lama, tergesek gitu ya, itu bisa luka. Jadi betapa menderitanya orang ini. Sudah lumpuh, dia juga ada tambahan penyakit ya, karena keadaan. Karena dia bukan di rumah sakit yang eksklusif, bukan. Tapi di satu tempat yang banyak lalu lalang orang, dan dia terbaring di situ. Dia menantikan satu kesembuhan dengan antusiasnya. Kita lanjutkan ayat 6-10. Mari kita akan menyimak lagi Bapak Ibu, ayat 6-10. Yohanes pasal 5 ayat 6-10. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Amin. Bapak Ibu, ini menarik ya. Pada saat itu
Yesus melihat orang ini berbaring di situ. Kemudian Tuhan Yesus menghampirinya dan dia bertanya, Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Tapi jawaban orang ini agak terlalu panjang nih. Padahal Tuhan Yesus nanya, maukah engkau sembuh? Padahal jawabannya simple, mau. Dan saat itu juga dia akan sembuh. Tapi apa jawaban dia? Di sini kita lihat jawaban dia adalah menceritakan bagaimana aku nggak bisa masuk ke kolam itu karena sudah keduluan orang. Gitu ya, diceritakan di sini seperti itu. Udah keduluan. Saya bisa bayangkan Bapak Ibu. Orang yang timpang masih bisa ya, walaupun rada pincang dia bisa masuk ke situ, bisa lari. Tapi dia yang lumpuh, dia terbaring, dia mau guling-guling aja nggak bisa. Istilahnya dekat kolam dia guling-guling gitu susah, ya. Kemudian orang yang buta dia masih punya insting untuk masuk ke situ, lari. Ya, jadi betapa kasihannya orang ini. Dan dia ceritakan kepada Tuhan Yesus ya mengenai ini. Yesus tahu dia sudah lama ada di situ. Dia terbaring 38 tahun. Dan saat itu Tuhan Yesus katakan, waktu itu Tuhan Yesus ada di dunia, dia sedang mengosongkan diri, Bapak Ibu. Jadi dia tidak punya kuasa karena dia menahan kuasa itu. Tapi dia dari Allah Bapa yang mengasihi dia, memberikan kuasa kepada dia. Sehingga dia bisa katakan, angkatlah tilammu, orang itu sembuh. Orang ini saat itu tahu loh, hari itu hari Sabat. Tapi dia dengan semangat mengangkat tilamnya. Ya, kalau hari Sabat Bapak Ibu, orang Israel di sana jalan aja diukur berapa kilo. Ya, masak aja nggak boleh, nyalain api nggak boleh, apalagi mengangkat tilam nggak boleh. Ya, itu ada hukumnya, Bapak Ibu. Jadi pada hari Sabat itu banyak aturan-aturan yang harus dipatuhi. Nah, waktu itu orang yang sakit ini dia tanpa pikir, dia angkat tilamnya, dia sembuh, dia berdiri. Kemudian di situ orang-orang pasti lihat, ya loh, ini hari Sabat, orang ini kok angkat tilam, ya berani banget gitu ya. Tapi dia tetap semangat, dia mengangkat tilamnya. Nah, kenapa Tuhan Yesus katakan angkatlah tilammu? Di sini kuasa Tuhan dinyatakan, ya. Jadi pada saat tilam itu diangkat, orang lain lihat bahwa orang ini mengalami kesembuhan. Dan saat itu orang ini gak kenal, dia gak tahu siapa yang menyembuhkan dia. Ya, tapi satu hal, dia bersukacita karena mendapatkan kesembuhan. Mari Bapak Ibu kita akan lanjut ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Ayat 11 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Amin. Bapak Ibu, orang ini setelah mendapatkan kesembuhan, dia nggak pergi kemana-mana. Yang dia lakukan adalah dia pergi ke rumah ibadah. Dia mengucap syukur atas kesembuhan yang dia terima. Dan saat itu Tuhan Yesus ada di rumah ibadah. Kemudian Tuhan Yesus menghampiri dia.
Dan Tuhan Yesus katakan, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu tahu akhirnya, oh Tuhan Yesus yang sembuhkan aku. Ya, dia baru tahu bahwa inilah pribadi yang menyembuhkan aku. Dan di situ Tuhan Yesus mengingatkan dia, jangan berbuat dosa lagi. Artinya dulu dia pernah berbuat dosa, akhirnya sakit. Dan Tuhan Yesus ingatkan, kamu jangan berbuat dosa lagi ya. Jangan terjadi hal yang lebih buruk. Karena apa Bapak Ibu? 38 tahun mengalami sakit, itu kurun waktu yang lama. Ya, kurun waktu yang lama. Dan Tuhan Yesus ingatkan, kalau kamu berbuat dosa lagi, hal yang lebih buruk akan terjadi. Tuhan Yesus ingatkan, kalau kamu berdosa lagi, neraka yang menunggu kamu. Ya, jadi bukan 38 tahun, tapi neraka yang menunggu kamu, dan itu selama-lamanya. Tuhan Yesus ingatkan, supaya dia tetap berjalan di dalam kebenaran. Ya, kemudian orang ini memberitahukan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa Yesuslah yang menyembuhkan aku. Dan banyak orang di sekitar situ melihat Tuhan Yesus Sang Penyembuh ada di tengah-tengah orang banyak. Tapi Bapak Ibu, kalau kita baca cerita selanjutnya, orang-orang Yahudi nggak suka, ya, dan mempersalahkan Tuhan Yesus. Kenapa hal itu terjadi pada hari Sabat? Karena mereka punya aturan, ya, padahal Tuhan itu yang menguasai hari Sabat. Tuhan membuat aturan-aturan itu adalah supaya kita taat. Manusia ini taat, ya. Pada hari Sabat dibuat aturan supaya kita taat, tetapi bukan menyulitkan kita. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus ingin mengajar kita bahwa kalau menolong orang lain tidak apa-apa di hari Sabat. Itu Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita. Jadi hal yang baik boleh kita lakukan. Ya. Kemudian itulah cerita Alkitab Yohanes 1-15, kita melihat di situ di tengah ketidakpastian ada seorang yang sakit sekian lama, dia tetap, saya yakin dia berdoa. Dia membutuhkan kesembuhan dan akhirnya dia mendapatkan itu. Karena kesabarannya, karena usahanya, dia mendapatkan itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, di tengah ketidakpastian ini, yang kita alami, apa sih kuncinya? Kuncinya apa? Ya, ada satu kunci untuk kita mengelola ketidakpastian. Tetapi sebelum kita masuk ke situ, kita lihat Bapak Ibu, di tengah ketidakpastian, contoh seperti teman saya tadi ya, dia sempat stres loh. Dia cemas. Teman saya tadi yang saya ceritakan, ya. Dan dia merasa enggak aman. Dan saya punya satu teman lagi, di tengah ketidakpastian, di tengah pandemi ini, dia bilang gini, teman-teman, kalau kita mau komunikasi, jangan tatap muka ya, kita pakai WA. Padahal kita sama-sama satu kantor, di kantor. Itu saking menjaga keamanan ya. Jadi di kantor pun dia bilang, seminim mungkin kita tatap muka, pakai WA aja. Dan teman saya mendapat kabar, teman saya yang satu ini juga kemarin dia positif kena COVID. Saya tahu pasti Tuhan tahu atas keadaan yang mereka alami. Di tengah ketidakpastian ini, kalau kita sabar, kita tetap kuat di dalam Tuhan,
ada sesuatu yang indah di balik itu. Seperti teman saya yang tadi saya ceritakan ya, dia menjadi duta di kantor saya, dia bisa menguatkan yang lain. Ya, kemudian Bapak Ibu, ternyata di tengah ketidakpastian ini ada hal positif yang kita bisa alami. Banyak orang yang jadi produktif. Kalau dulu saya biasanya 2 minggu sekali saya ke Jakarta ya. Saya kerja di rumah 3 hari gitu ya, 5 hari. Tapi saya nggak menggunakan media online. Nah saat ini saya WFH berbulan-bulan, itu saya bisa kerja seperti saya di kantor dengan media online dan itu produktif. Ya, jadi di tengah ketidakpastian Bapak Ibu ada negatif ada positifnya. Dan banyak juga orang yang kreatif. Ya. Kalau saya lihat banyak orang yang punya hobi menanam. Dia bisa dapatkan penghasilan dari situ. Tadinya nggak kepikir pasti, tapi saat ini dia menjadi kreatif. Ya. Kemudian banyak orang juga yang bisa beradaptasi. Ada juga yang tidak bisa beradaptasi dengan keadaan ini, gitu ya. Tapi kita mau pilih yang mana? Yang negatif atau yang positif? Tentunya kita harus pilih yang positif, ya. Kita yakin bahwa Tuhan beserta kita pasti bisa lakukan perkara yang tidak mungkin di pikiran kita. Ya, kemudian ada orang juga yang makin religius. Dia makin dekat sama Tuhan, dia makin dekat, bahkan dia curhatnya sama Tuhan, ya itu hal negatif dan positif yang kita bisa lihat. Ya, kemudian selanjutnya kita ada di level mana Bapak Ibu? Itu kita yang menentukan. Ya, di tengah ketidakpastian, tadi saya sudah sampaikan sebagian, ada hal-hal negatif yang timbul. Ada hal-hal positif yang timbul. Kita di level mana? Kita bisa ukur. Saat ini kita di level mana? Ya, kita berharap kita di level yang kanan ya Bapak Ibu ya, jangan yang kiri ya, yang kanan. Kita usahakan berjuang kita ke yang kanan, yang positif, kanan saya. Ya, oke. Nah, sekarang saya kasih kuncinya. Di tengah ketidakpastian, bagaimana kita mengelola ketidakpastian itu? Next. Ya, kuncinya adalah kesabaran. Mari kita mau baca ayat ini, 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Mari Bapak Ibu, kita mau membaca. Silahkan, boleh dibacakan. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ya, Bapak Ibu, tadi pagi firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Rudi membahas salah satu ciri dari manusia Allah, kelemah lembutan. Dan sore hari ini kita membahas mengenai kesabaran. Ya, jadi ini juga salah satu ciri manusia Allah, yaitu kesabaran. Kesabaran ini hal yang penting Bapak Ibu. Jadi bukan hal yang simpel. Yang kita tahu, yang sering kita lihat adalah sabar itu ngelus-ngelus dodo ya. Kadang ada teman datang, sabar, sabar. Tapi habis gitu, habis ngelus-ngelus dodo, ngomel. Nah, kesabaran di sini beda dengan yang itu. Ya. Kemudian kesabaran ini menjadi perhatian banyak orang. Bapak Ibu ya. Jadi ada yang mengadakan jajak pendapat, respondennya 1.000 orang. Ya. Dia pengen ngetes kesabaran orang nih seberapa lama. Ya. Kemudian didapatkan hasil bahwa kalau orang mengantri nih, di antrian, berdiri ngantri,
di situ didapatkan result, lewat dari 17 menit, orang ini mesti udah gelisah. Ya, kalau kita di antrian nih, Bapak Ibu mungkin ngantri apa? Ngantri di belanja misalnya. Kalau sudah lebih dari 17 menit, biasanya kita gelisah. Tadinya berdirinya lurus, terus miring biasanya. Ya. Atau kalau kita ngajak suami atau istri kita, biasanya kita panggil-panggil. Ya, gantiin. Itu ya. Bisa jadi seperti itu. Dan ini nanti kalau Bapak Ibu lihat di antrian berdiri lebih dari 17 menit biasanya orang sudah gelisah. Kemudian yang kedua, ini juga result dari jajak pendapat itu ya. Jadi kalau orang telepon nih, kemudian disuruh nunggu lebih dari 9 menit, orang ini biasanya udah gelisah, udah kesel. Apalagi Bapak Ibu, kalau kita yang nelpon, ya kan, suruh nunggu lebih dari 9 menit, itu kita bisa ngomel-ngomel. Ya, itu jajak pendapat yang dilakukan. Nah, kesabaran ini berarti penting Bapak Ibu. Ya, kemudian kesabaran ini adalah satu ciri yang tadi Alkitab sampaikan, Alkitab tulis di situ bahwa kesabaran ini menjadi satu ciri abdi Allah, satu ciri manusia Allah. Dan kesabaran ini bukan cuma ngelus-ngelus dodo Bapak Ibu, bukan. Arti kesabaran di sini itu sangat dalam, ya. Jadi Alkitab menulis di sini mencantumkan bahwa ciri manusia Allah adalah kesabaran, dan itu kita harus kejar. Ternyata kesabaran di sini itu punya makna yang dalam. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi orang sabar itu ternyata aktif, bukan pasif. Kadang kita lihat kita kadang mengatakan orang ini sabar karena diem aja, ya, pasrah, nggak tahu apa-apa. Tapi kesabaran yang ditulis di 1 Timotius 6 ayat 11 ini bukan kesabaran yang seperti itu, tapi kesabaran yang aktif. Di tengah-tengah kita menanti ketidakpastian, kita harus sabar. Kita aktif, kita bisa aktif berdoa, kita bisa aktif beribadah. Itu satu aktivitas yang aktif yang bisa kita lakukan. Kemudian kita tekun, ya, kita tabah, kita teguh. Karena apa? Ada sesuatu yang kita mau capai. Jadi di dalam kesabaran ini pasti ada tujuannya Bapak Ibu. Dan kalau kita mau mencapai tujuan itu, kalau kita mutung, ini belum dikatakan orang sabar. Menurut Timotius, ya, 1 Timotius 6 ayat 11. Tapi orang yang sabar itu teguh, ya. Terus orang yang sabar itu enggak ngeluh. Jadi kalau saya sering nemuin orang, teman ada juga curhat ke saya gitu ya, ngelus-ngelus dodo, sabar Lid, aku sabar gitu ya. Ujung-ujungnya ngomel. Nah, ini bukan kesabaran yang dimaksud di sini, itu bukan. Jadi kesabaran di sini adalah tidak ngomel, ya. Kemudian ya setia dalam iman dan saleh. Kemudian kalau kita bisa melewati ketidakpastian itu dengan kesabaran bernilai tinggi, ya. Dan lagi Bapak Ibu, ada penguasaan diri, ya. Nah, kita nggak bahas semua, ya, karena kesabaran ini banyak ya, di situ dicantumkan ada tabah, ada tekun, tapi kita mau bahas satu hal, yaitu penguasaan diri. Ya, kita bahas satu hal, kita mau baca satu ayat, 1 Petrus 4 ayat 7,
mengenai penguasaan diri ini. Ya, mari silakan dibaca. 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ayat ini mengingatkan kita bahwa kita harus menguasai diri kita. Kalau kita bisa menguasai diri kita, maka kita bisa berdoa. Tapi kalau kita nggak bisa menguasai diri, kita sulit untuk berdoa. Jadi ayat ini mengingatkan kita sore hari ini, mari kita mau kuasai diri kita. Nah, bagaimana menguasai diri di tengah ketidakpastian? Kita fokus pada apa yang bisa kita kontrol, ya, pikiran kita. Kita isi terus pikiran kita dengan pikiran yang positif, karena pikiran kita bisa kontrol. Kita terus pikirkan itu, ya. Itu salah satu penguasaan diri yang kita bisa pelajari. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu di sini semua pasti bisa. Kemudian kita fokus yang dapat kita pengaruhi. Apa sih yang dapat kita pengaruhi? Mood kita. Ya, kita sering banget moodnya naik turun ya. Apalagi cewek-cewek nih, lebih wanita moodnya tuh lebih bergejolak. Ya, jadi kita mau kuasai itu, kita mau pengaruhi mood kita, sehingga muncullah penguasaan diri ini. Kemudian yang ketiga, kita jangan fokus pada apa yang tidak dapat kita kontrol. Contoh, media sosial. Ya, kadang media sosial ini mempengaruhi kita, bikin kita emosi. Kita nggak bisa kontrol. Kita jangan fokus ke situ, tapi kita kontrol apa yang bisa kita pengaruhi, yang bisa kita kuasai. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, penguasaan diri itu boleh nyata di dalam hidup kita. Dan ayat tadi katakan kalau kita bisa kuasai diri kita bisa berdoa, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, Bapak, Ibu. Nah, satu lagi kita akan baca satu ayat yang sangat menguatkan kita sore hari ini. Kita baca Yohanes 17 ayat 15. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Amin. Bapak, Ibu, ini adalah doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Saat itu Tuhan Yesus masih mengosongkan diri. Dan dia berdoa kepada Bapa, dia katakan, Bapa, aku enggak minta yang jahat itu dicabut dari mereka, enggak. Tapi sertai mereka, supaya mereka bisa mendapatkan jalan keluar untuk segala yang mereka hadapi. Itu doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan saat ini Tuhan Yesus, dia ada di sorga, yakin dan percaya, dia berdoa untuk kita, dan dia memberikan jalan keluar kepada kita di tengah ketidakpastian yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu, ketidakpastian ini selalu ada di sekeliling kita. Dan dia selalu mempengaruhi kita ya, membuat kita apa? Cemas, membuat kita kadang malas ke gereja mungkin ya. Jadi ketidakpastian ini nggak bisa istilahnya kita suruh pergi, nggak bisa Bapak Ibu, pasti ada itu ya. Jadi, tapi yakin dan percaya di tengah ketidakpastian ini, Tuhan Yesus menyertai kita, Tuhan Yesus yang mengendalikan hidup kita, yakin dan percaya kita menjadi orang yang menang. Nggak usah khawatir Bapak Ibu, saat ini
ketidakpastian itu ada dalam diri kita, ya. Tapi bagaimana kita mengelola itu? Kita sudah sore hari ini kita sudah membaca firman Tuhan bahwa kita harus sabar dan kita harus menguasai diri kita. Puji nama Tuhan, itu yang dapat kami sampaikan, yang dapat saya sampaikan sore hari ini. Semoga boleh menguatkan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pulang bukan dengan tangan yang hampa, tapi kami pulang dengan membawa segala berkat-Mu yang sungguh baik bagi kami Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang memberikan kepastian kepada kami bahwa Engkau menyertai kami. Engkau juga Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan damai sejahtera. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau melindungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, dan memakai hidup kami demi kemuliaan nama Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.